Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dengan saya Rahmat Hanafi di sini dan Saya Ahmad Sail Arwani. nah, di sini kita berdua akan membicarakan atau membahas lah curhat-curhat gitu ya Mas Sahil ya. Iya. Tentang perjalanan hidup atau apa sih namanya itu Mas Sahil? Selaku mahasiswa itu seperti apa gitu maksudnya? Kalau perjalanan hidup dan Yang sedang dialami. yang sedang dialami Yang oleh sedang dialami. mahasiswa UINHAS Jember, terkhusus untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Gitu, Bro. Ada anu yuk. Ada apa nih? Sebelum kita dihantui, bukan dihantui ya. Ke topik utama seperti itu lah ya. Ah, Dibebani COVID lah, Bro. Nah, kita kan kuliahnya tatap muka. Kuliah tatap muka, dan sekarang kita kuliahnya kuliah online. Kuliah dalam jaringan. Nah, yang membedakan itu, ada yang membedakan ini, Pak. iya, apa itu Mas El? Kan kalau tatap muka ya Mas El, bisa dibilang perkuliahan offline gitu. Dan daring ini untuk Mas El sendiri kan bisa dibilang udah sebagai makhluk hidup yang menyandang gelar mahasiswa yang lumayan lama seperti itu. Bukan menyandang gelar mahasiswa ya, ini tapi beban ini. Beban. Saya masuk terjerumus di lembah yang penuh keberatan, menyandang beban moral. Bukan moral. Oke. Nah, oke Mas Sahil. Untuk Mas Sahil sendiri nih, kan pernah toh mengalami yang namanya perkuliahan tatap muka atau perkuliahan offline. Dan sekarang kita sedang ada di tengah-tengah perkuliahan daring. Heeh. Nah, untuk Mas Sahil sendiri, atau enggak, adalah teman-teman pastilah yang curhat ke Mas Sahil tentang problem atau perbedaan kuliah online atau offline ini. Kayaknya lebih enak ngobrol sama rokokan. Saya sambil ngelinting ya. Iya Mas Sahil, sambil jelasin gitu ya. Iya. Nah, kalau dulu seperti yang saya katakan tadi di awal ya, sempat saya singgung nih. Kita kuliah offline atau tatap muka. Sedangkan kita sekarang di fase kuliah dalam jaringan. Nah, ini lagi Mas Sahil. Terkait kata jaringan gitu. Heeh. Ada ndak sih problem yang dialami Mas Sahil atau teman-teman seprodi yang lain gitu tentang daring ini Mas Sahil? Ada sih, ada beberapa teman-teman keluh kesahnya, khususnya di angkatan 20 ya, yang sama sekali belum pernah merasakan kuliah di dalam kelas, bahkan belum tahu kelasnya di mana ini. Nah, kalau di angkatan saya, angkatan 19 itu, kita angkatan terakhir yang kuliah tatap muka gitu. Nah, mereka kayak gegar budaya gitu, kaget ketika mereka yang awalnya kuliah offline tatap muka, terus tiba-tiba kuliah online. Nah, mereka kesusahan sinyal Pak, emang di sana. Khususnya teman-teman yang rumahnya di daerah pegunungan itu ya, itu sangat kadang keluh kesah. Aduh Hil, aku jarang ikut kuliah bukan karena apa ya sih, di sini susah sinyal gitu. Bahkan sampai ada yang di atas rumah juga coy. Sampai naik atas rumah gitu. Iya ya? gitu. Saking kepinginnya ikut kuliah. Heeh. Kendalanya itu berarti pas daring ya Mas Sahil. Nah, semisal nih Mas Sahil, semisal perkuliahan semester ini daring sudah berakhir dan menjadi perkuliahan tatap muka. Nah, pasti kan untuk maba gitu. Untuk mahasiswa lah. Mahasiswa angkatan 2020 ini kebingungan pasti Mas Sahil. Entah itu makanan atau enggak tempat tinggal seperti itu. Mungkin Mas Sahil punya pandangan atau saran seperti itu Mas Sahil. Ini sekedar
kita cerita saja ya buat teman-teman angkatan 20 maupun angkatan yang 21 yang baru masuk. Semisal kalian datang ke kampus atau kuliahnya sudah offline, nah ada tempat-tempat makan ini yang cukup murah, nggak menguras kantong mahasiswa. Sekitar ada 5 ke atas, 5 sampai 10 warung makan lah yang harganya miring banget ini. Ada di sana, di depan perpustakaan itu ada, terus di barat kampus ada, di selatan ada, di Desa Ajung itu. Di sana ada warung soto, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dan harganya cuma 5.000 kalau nggak salah. Kalau dulu saya 5.000, mungkin sekarang naik paling ya nggak banyak lah, nggak sampai 10 gitu lah ya. Untuk makanan kan udah nih yuk. Nah, tempat tinggal Mas Sahil sekarang yang belum dibahas lah. Berbagi ya ini yo, berbagi pengalaman ya. Kalau tempat tinggal di kampus, di sekitar kampus, di kampus ada yang namanya Ma'had. Ada sponsor. Kalau di kampus, kampus menyediakan Ma'had. Nah, itu Ma'had buat teman-teman yang alumni pondok biasanya ditampung di sana kalau yang berminat. Terus ada juga di luar kampus itu kayak homestay, kos-kosan mas. Kos-kosan. Ada juga yang ngontrak. Nah, ngontrak itu biasanya teman-teman 5 orang sampai 7 ke atas itu biasanya ngontrak. Ngontrak satu rumah berarti. Ngontrak satu rumah. Untuk yang di luar atau di dalam kampus sendiri itulah tempat tinggalnya Mas Sahil. Biasanya harganya itu yang bikin teman-teman itu kayak ini biasanya yang yang pertanyaan. Iya. Nanti aku ngekos berapa ya? Di Ma'had berapa? Ini kalau di lingkungan Jember ini sangat murah sekali teman-teman semua. Di Ma'had dulu saya maba kalau nggak salah itu 1 bulan 100 ribu. 100.000. Sekitar segitu, 100.000 1 bulan. Kalau di kos harga standar itu kisaran 250 sampai 500. Itu fasilitasnya berbeda-beda tergantung tempat dan harga. Tempat dan harga. Gitu. Biasanya tempatnya strategis, agak mahal. Kalau kebanyakan mahasiswa kan biasanya ngekos tuh daripada ngontrak. Nah, biasanya kalau kosan itu kendala yang sering dialami itu apa Mas Sahil? Kalau di kos ya, sebenarnya ada enak gak enaknya di kos. Kalau di kos itu sendiri tenang. Susahnya kalau kita mau apa-apa nggak bisa langsung minta bantuan ke temen gitu. Jadi kerja sendiri. Kadang kerja sendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu. Ada yang belum Ji. Apa itu? Harga kontrakan. Ya kalau harga kontrakan kan satu rumah dikontrak gitu kan, atau bisa dibilang disewa gitu. Dalam tadi kan kata Mas Sahil 5 sampai 8 orang. Itu harganya tergantung sih juga. Lihat-lihat rumahnya, tapi kita bicara secara umumnya ya. Secara umum kalau di sekitar kampus ini 5 jutaan lah satu tahun. Bulan. 1 tahun Pak. Pak. 1 tahun. Nah, ini 1 bulan. 1 bulan 5 tahun gitu. Mahal Pak kalau gitu Pak. 1 tahun 5 juta. Kalau dihitung itu murah juga berarti. Lebih murah dari kosan berarti. Iya Pak. Mungkin kalau kita perinci satu harinya berapa, mungkin 2.500 kali kalau dibandingkan kalau ngekos. Kalau ngekos
katakanlah 250 dikali 30, nanti ketemu mungkin kisaran 6.000 sampai 7.000 per harinya. Kalau kita ngontrak lebih murah lagi, Pak. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Berarti ini udah apa ya? Udah terjamin lah kalau gitu ya. Lingkungannya enak, masyarakatnya sekitar kampus ramah gitu. Ramah, terus sama mahasiswa itu apa ya, baik lah. Kalau ada apa-apa biasanya misal ada masyarakat ada hajatan, nah kita kadangkala Diundang juga. diberi makanan juga. Hitung-hitung menghemat Ngirit-ngirit, uang jajan gitu. ngirit-ngirit. Sebenarnya yang mau dibahas untuk mahasiswa ini banyak ya Mas Ahlio. Wah, banyak coy, Banyak. banyak banget. Mulai dari kegiatan di kampus maupun kegiatan di luar kampus banyak sekali. Banyak. Kegiatan yang mau dibahas. Cuman ya tidak bisa lah langsung diselesaikan hari ini juga kan. Wah, Pasti nggak panjang memungkinkan gitu. lah. Kita keterbatasan waktu. Berarti Kuota teman-teman juga kalau nonton biar gak banyak-banyak. lagi masih menyandang gelar mahasiswa gitu kan ya. Baik, sebagai penutupan juga lah Mas Ail. Kan di awal tadi itu bilang bahwasanya kita di sekitar Unhas Jember. Sedangkan dulu masih IAIN Jember. Mungkin teman-teman masih banyak yang tidak percaya. Biar teman-teman percaya udah jadi Unhas Jember itu gimana Mas Ail? Oh itu, emang sih ya. Beberapa bulan yang lalu sebelum jadi UIN khas kita masih IAIN Jember. Nah sekarang sudah UIN. Itu bisa dilihat surat dari presiden ya, surat pengesahan dari presiden lah. Dibuktikan lagi dengan perubahannya nama yang di depan rektorat itu sekarang sedang pembangunan. Nah itu. Berarti udah terbukti ya. Kalau bahwasanya mau udah suratnya, Unhas. kalau mau tahu suratnya bisa WA saya, ini nomornya di bawah sini. Itu aja ya untuk hari ini yuk. Cukup sih Cukup sebagai awalan gitu. untuk teman-teman gitu ya. Oke, ya itu aja untuk siang hari ini teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video pada siang hari ini yang insya Allah barokah dan juga membawa manfaat seperti itu. Kalau mahasiswa UIN gitu ya bicaranya ya. Ya. Nyambungnya ke agama-agama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.